Kalau gue harus memilih anak gue baik atau gritty, gue akan memilih anak gue untuk menjadi yang baik. Grit itu hanyalah salah satu aspek dari karakter, sebenarnya bukan hal yang paling penting. Hey folks, welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini, gue pengen ngomongin tentang grit. Mungkin sedikit refresher aja buat teman-teman yang belum familiar dengan konsep grit. Konsep ini familiar sejak tahun 2013 ketika seorang profesor yang bernama Angela Duckworth membuat sebuah TED Talk dan menjelaskan tentang grit, yang dimana buat dia kesimpulannya adalah grit is one of the most important predictor for success. Sejak saat itu, gue jadi super excited dengan konsep ini. Kenapa? Karena hey, gue kan orangnya lumayan bekerja keras. Berarti gue punya dong what it takes to be successful. Well, tergantung. Tergantung terhadap beberapa hal. Pertama, sebenarnya tergantung banget terhadap definisi sukses. Kalau kita kulik TED Talk-nya lagi lebih jauh, sebelum Angela bilang bahwa grit adalah the strongest predictor of success, ini contoh yang dia bilang. My research team and I went to West Point Military Academy. We tried to predict which cadets would stay in military training and which would drop out. We went to the National Spelling Bee and tried to predict which children would advance farthest in competition. We studied rookie teachers working in really tough neighborhoods, asking which teachers are still going to be here in teaching by the end of the school year. And of those, who will be the most effective at improving learning outcomes for their students? We partnered with private companies asking which of these salespeople is going to keep their jobs and who's going to earn the most money. Kalau melihat dari konteks yang disebutin dari TED Talk ini, maka cukup jelas bahwa sebenarnya definisi sukses yang disebutkan oleh Angela itu berhubungan dengan seberapa lama kita itu stay di dalam sebuah situasi. Disitulah masuk ke insight yang pertama. Seringkali kita mendefinisikan sukses sebagai berapa lama sih kita stay di dalam sebuah situasi. Padahal, sebenarnya ada situasi-situasi tertentu yang dimana memang sebaiknya kita jangan berlama-lama di situ. Situasi seperti apa? Contohnya adalah situasi di mana kita berada di lingkungan kerja yang toksik. Dan again, di sini gue nggak ngomongin toksik yang cuma sekedar kayak ada drama aja atau memang full of challenges, tapi lebih situasi di mana kita constantly merasa nggak safe, kita punya atasan yang mungkin merendahkan kita, atau kita juga berada di lingkungan yang abusive. Mungkin di situasi seperti itu ada baiknya kalau kita justru quit. Maka dari itu, definisi suksesnya perlu kita pertanyakan lagi nih. Apakah sukses itu artinya selalu terus-terusan mencoba, padahal kita tidak melihat prospeknya, atau kita sebenarnya mencoba hal lain? Even contoh lainnya adalah Bill Gates. Coba kalau misalnya ternyata waktu itu Bill Gates yang udah bosen sama kuliah tetap stay di Harvard. Mungkin dia nggak akan jadi Bill Gates yang sekarang. Maka dari itu, kita perlu mempertanyakan lagi nih, apakah kita kukuh atau kita kekeh terhadap suatu cita-cita atau suatu goal, itu justru hal yang baik buat kita atau enggak. Makanya gue mempertanyakan banget apakah grit ini bisa kita telan mentah-mentah. Insight kedua yang gue dapat dari petikan tadi adalah kalau teman-teman perhatiin, sample size yang dipilih sama Angela Duckworth itu lumayan spesifik. Misalnya orang-orang yang udah ikut West Point Military Cadet, di mana buat orang-orang tersebut, sebenarnya mereka sudah memiliki basis kecerdasan atau kepintaran atau standar yang sudah sama. Sehingga, faktor pembeda buat mereka adalah siapa yang lebih gritty. Dan ini dikulik lebih jauh sama David Epstein di bukunya yang berjudul Range. Karena di situ barulah kelihatan bahwa sebenarnya research-nya Angela ini bisa diperdalam lebih banyak lagi. Maksudnya gimana? Kalau misalnya di dalam konteksnya, di mana orang-orang itu homogen, wajar banget kalau faktor pembedanya hanyalah grit. Tapi kalau kita menelan mentah-mentah bahwa grit itu adalah cara supaya kita sukses, tapi kita menafikan bahwa mungkin setiap orang itu memiliki starting point yang berbeda, mungkin kita jadinya naif dan kita tidak melihat bahwa pada kenyataannya setiap orang memiliki starting point yang berbeda dan grit aja nggak cukup untuk menjadi faktor pembeda di dunia yang sekarang. Insight ketiga yang gue dapat dari talksnya Angela itu adalah
ketika dia bilang bahwa grit itu adalah the single predictor for success. Sekali lagi, kita sebagai manusia suka banget sama yang namanya kepastian. Jadi kita suka banget kalau dikasih tahu bahwa ini loh resepnya atau ini loh rahasianya, sehingga kita berlomba-lomba untuk mengejar rahasia tersebut. Padahal sebenarnya kalau kita benar-benar melihat secara objektif, untuk menjadi sukses sebenarnya banyak banget faktor-faktor lain yang tidak kalah berperan. Ketika ditanya di FAQ-nya ya, Angela itu ditanya gini, menurut lo grit itu lebih penting dari honesty dan kindness nggak ya? Terus dia jawab, kalau gue harus memilih anak gue itu menjadi jujur atau gritty, maka gue akan memilih jujur. Kalau gue harus memilih anak gue baik atau gritty, gue akan memilih anak gue untuk menjadi yang baik. Grit itu hanyalah salah satu aspek dari karakter, sebenarnya bukan hal yang paling penting. Sekali lagi, seringkali ketika kita ngomongin tentang sukses, kita ngomongnya tentang kesuksesan, gimana kita bisa mendapatkan karir yang oke. Tapi balik lagi, hidup bukan cuma sekedar karir. Karena bisa jadi kita punya karir yang brilian, tapi tanpa didukung dengan karakter, bisa jadi karir tersebut malah nggak jadi sustainable, kita gampang juga untuk jatuh, atau kalaupun kita tetap berada di posisi karir yang bagus tanpa karakter yang bagus, mungkin kita juga jadi rentan untuk memiliki hubungan personal yang kurang baik. Dari sinilah akhirnya gue belajar bahwa grit memang sebenarnya tetap konsep yang bagus, kita tetap perlu kerja keras, tapi sama seperti banyak konsep lainnya, ini nggak bisa ditelan mentah-mentah, dan nggak bisa dijadikan ini loh satu-satunya cara untuk menjadi sukses. Karena banyak banget cara untuk menjadi sukses, setiap orang beda, kita punya kesempatan masing-masing. Use this untuk menjadi motivasi kita, untuk menjadi lebih gritty, tapi jangan sampai kita terbutakan hanya untuk menjadi gritty aja. Another thing, poin yang pengen banget gue tambahin juga adalah seringkali kita ngejudge bahwa ada orang gak sukses, berarti itu pasti karena dia itu kurang kerja keras. Sekali lagi, ada banyak faktor yang mempengaruhi, jadi kalau ada orang yang kita lihat belum sukses atau kita belum sukses, itu belum tentu loh. Sesimpel kalau kita itu belum bekerja keras. Kalau lo suka baca buku sama seperti gue, tapi lo nggak punya waktu, mungkin lo boleh cek tentang video-video ini, di mana gue share buku yang gue baca, dan juga insight yang bisa langsung lo praktekkan tanpa lo perlu ngabisin bukunya terlebih dahulu. See you next time!